kita masuk ke pertemuan berikutnya, yaitu mengenai akuntansi aset tetap ya. Pertemuan ke-13 ya. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan atau 1 tahun ya, untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum ya. Nah, nilai tercatat itu atau carrying amount aset adalah nilai buku aset ya, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Nah, kalau penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan atau depreciable asset selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nah, aset tetap sering merupakan dikatakan merupakan suatu bagian utama dari aset pemerintah ini yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya. Misalnya instansi pemerintah, universitas, kontraktor. Terus hak atas tanah ya. Nah, kalau klasifikasi aset tetap ya adalah pertama tanah ya, yang kedua peralatan dan mesin, yang ketiga gedung dan bangunan ya, terus jalan, irigasi, jaringan ya, itu yang berikutnya. Lalu aset tetap lainnya terakhir adalah konstruksi dalam pengerjaan atau construction in progress ya. Nah, pengakuan aset tetap itu sendiri untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria-kriteria berikut. Pertama, berwujud ya, yang kedua mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan. Lalu biaya perolehan aset dapat diukur secara handal ya, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan ya. Nah, kalau pengukuran itu tadi pengakuan aset tetap. Kalau pengukuran aset tetap ini dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan ya. Nah, berikutnya adalah penilaian awal aset tetap. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui ya pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada aset tersebut diperoleh. Jadi gini, kalau biaya perolehan itu pada saat kita membeli aset tersebut, itu namanya biaya perolehan. Nah, tapi kalau kita nggak ada biaya perolehan, misalnya kita mendapatkan dengan cuma-cuma, nah itu dinilai dengan nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Wajarnya biasanya berapa harganya. Nah, segitu nanti dinilainya. Terus kalau untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal neraca tersebut disusun. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk biaya import dan setiap biaya yang diatribusikan secara langsung. Kita masuk ke penilaian kembali aset tetap atau revaluasi ya. Nah, di sini ada beberapa yang pertama adalah akuntansi tanah. Akuntansi tanah yang dimiliki dan atau untuk dikuasai pemerintah tidak diperlakukan secara khusus. Pada prinsipnya mengikuti ketentuan seperti yang diatur pada pernyataan tentang akuntansi aset tetap. Terus berikutnya yang kedua adalah aset bersejarah atau heritage asset. Pernyataan ini tidak mengharuskan pemerintah untuk menyajikan aset bersejarah atau heritage asset di neraca, namun aset tersebut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Kalau aset bersejarah jadi nggak dicatat sebagai aktiva ya, tapi nanti jadi kan laporan tuh udah macam-macam. Ada neraca, laporan keuangan, nah terakhir nanti catatan atas laporan keuangan. Dia merinci isi-isi yang ada di dalam aset. Nah, ini tidak dimasukkan, tetapi kalau heritage aset ini masuk ke dalam catatan atas laporan keuangan ya, tapi nilainya nggak ada ya. Oke, lanjut. Aset infrastruktur ya. Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya
oleh pemerintah, aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai sebagai aset pemerintah. Ya, aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada pernyataan ini. Yang keempat, aset militer atau military asset, peralatan militer baik yang umum maupun khusus, memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada pernyataan ini. Ya, itu tadi kalau aset militer. Nah, sampai sekian dulu untuk aset tetap.